Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar masjid yang kita cintai ini kembali kita bersama memuji Allah, bersyukur kehadirannya, karena dengan limpah nikmat begitu juga rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berada di rumahnya, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia hari ini, di mana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan fardu Jumat, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menanamkan di dalam sanubari kita keistiqomahan dalam riyadhah. Kemudian Allah mengizinkan kepada kita untuk mendapatkan kelak di kemudian hari di mana kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, orang beriman itu bersaudara. Inilah tajuk kita pada kesempatan Jumat ini. Kondisi umat Islam saat ini begitu membingungkan dan menyedihkan. Kondisi yang ada di Gaza, Sudan, bahkan di negeri kita Indonesia saat ini, musibah dan bencana kemanusiaan silih berganti tak terhingga lagi berapa banyak nyawa yang telah hilang. Begitu juga berapa banyak harta yang telah sirna. Allahu Akbar. Berita terkini jumlah korban jiwa kematian di Palestina sudah mencapai puluhan ribu manusia yang mati atau meninggal dunia karena krisis kemanusiaan dan peperangan. Begitu juga di Sudan sudah mencapai ratusan ribu yang meninggal dunia. Nah, hari ini keadaan ini berada dengan diri kita sendiri, yang mana kematian disebabkan oleh bencana alam di tiga provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga ditambah Aceh, sudah mencapai angka 1016 jiwa yang sudah meninggal dunia. Ini belum lagi mereka yang belum ditemukan, betapa banyaknya yang masih tertimbun tanah longsor, tertimbun oleh kayu-kayu, bongkahan kayu, dan juga yang dibawa oleh arus air. Entah kemana jasad mereka yang saat ini masih dalam pencarian, yang dikatakan juga sudah ada dalam datanya 212 orang yang sekarang ini masih dalam pencarian. Begitu juga yang tinggal di pengungsian, hadirin, sudah mencapai 6.625
yang mereka hari ini ditanggung oleh negara kita, dan begitu juga dibantu oleh masyarakat rakyat yang ada di negeri kita tercinta ini. Namun tahukah kita, dalam jumlah di 3 provinsi ini yang terdampak dari bencana alam ini berjumlah 3 juta jiwa, yang mana kita dapat didata bahwa 3 provinsi ini berjumlah 27 juta jiwa penduduk. Sumatera Utara ditambah Sumatera Barat dan Aceh, di dalam data kurang lebih 27 juta jiwa penduduknya, yang 3 juta terdampak dengan bencana alam hari ini, jamaah. Artinya 10% dari rakyat yang ada di Sumatera Utara ditambah Sumatera Barat dan Aceh, dari 10%-nya itu dalam keadaan perlu bantuan. Mereka terdampak, dia pun kehilangan nyawa, kehilangan rumah, tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, bahkan penghidupan mereka. Yang hari ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lewat dalam sebuah hadis baginda yang mulia, Nabi kita bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatun min kurabil dunya, nafasallahu an kurbatun min kurabil yaumil qiyamah." Yang artinya barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin, seorang hamba Allah, maka Allah akan melepaskan kesulitan orang tersebut nanti di hari kiamat. Belum lagi dalam hadis yang lain dikatakan, "Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa mendatangkan pertolongannya kepada seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ar-Rahimu yarhamur Rahman. Allah itu yang Maha Pengasih dan sangat cinta kepada orang yang memiliki sifat pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka cintailah segala yang ada di bumi ini, maka kita akan dicintai oleh makhluk Allah yang ada di langit. Jamaah rahimakumullah, hari ini mari kita tanya diri kita masing-masing, sudah adil apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita, baik itu saudara seakidah kita, ukhuwah Islamiyah, dan juga saudara sebangsa kita, ukhuwah wataniyah. Sudahkah ada dalam diri kita merasakan kecintaan ini? Karena tolak ukur iman seorang hamba Allah diukur juga dengan kecintaannya kepada saudaranya. Karena dulu dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum kamu cinta kepada sebelum kamu beriman, kata Allah, sebelum kamu cinta kepada saudara-saudaramu sebagaimana kau cinta terhadap dirimu. Nah, hari ini kita dengan menyaksikan langsung atau lewat media betapa saudara kita hari ini yang tadinya berkecukupan, memiliki pekerjaan, tempat tinggal, yang mana hari ini mereka sudah sama antara yang kaya, yang hartawan, dan rakyat biasa, pejabat, sama-sama hari ini menampungkan tangan, sama-sama menengadahkan tangan, memohon bantuan kepada kita saudara-saudaranya. Begitu juga betapa banyaknya hari ini saudara kita yang belum memiliki tempat yang layak, yang tidur hanya beralaskan mungkin sebagian besar hanya dengan kertas atau dengan karton, dan ada juga sebahagian yang masih tidur di bawah pohon-pohon karena mereka belum sentuh bantuan. Padahal kita tadinya sebanyak jumlah masyarakat kita yang khususnya mungkin di 3 provinsi ini, 7 di antara 10 itu dalam keadaan tidak mengalami bencana. Jika kita mau bersatu, kita mau andil, maka terbantulah saudara-saudara kita.
Mungkin kita tidak bisa memberikan dalam jumlah yang besar, tidak mampu membangun rumah mereka kembali, tapi setidaknya pakaian mereka hari ini ada yang mereka pakai, yang semua pakaian sudah layak, sudah hanyut di bawah air. Begitu juga pekerjaan mereka. Maka hal ini penting bagi kita jamaah rahimakumullah. Mari kita kuatkan ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah karena kita sesama Islam, maupun ukhuwah wataniyah karena kita bangsa Indonesia. Kita cinta kepada saudara-saudara kita, sayang kepada manusia karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada segenap kaum muslimin yang agnia walaupun yang tidak, mari saling bahu-membahu membantu. Mungkin juga sebagian sudah menyalurkan lewat donasi, lewat para donatur ataupun lewat lembaga kemanusiaan. Tapi janganlah kita merasa cukup dan merasa puas, sementara masih banyak pakaian kita di rumah yang tidak kita pakai hari ini. Sangat banyak kadang peralatan perabotan kita di rumah yang tidak juga kita gunakan. Alangkah baiknya itu kita salurkan, kita kirimkan kepada saudara kita yang mungkin hari ini bukan lagi tempat masak, mereka tidak ada, cangkir untuk minum pun sudah tidak ada. Maka alangkah kalau kita bersatu, kita bantu lewat cara kita, lewat kemampuan keadaan kita, itu sangatlah mereka senang, sangatlah mereka berbahagia. Jamaah rahimakumullah. Bukankah kita lihat di sebahagian Kabupaten Aceh Tamiang, di situ juga adalah kampung kelahiran saya, yang hari ini 4 desa diinformasikan sudah tidak ada lagi, sudah tinggal kenangan, sudah tinggal nama, sudah di bawah air desa tersebut. Belum lagi di daerah-daerah yang lain yang kita dengarkan bahwa sudah juga banyak kampung-kampung yang sudah hilang. Ini artinya banyak PR pemerintah kita, tugas pemimpin kita bagaimana menyelamatkan mereka, bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita ini. Maka bapak-bapak hadirin yang memiliki satu alat komunikasi, bersuara, bantulah lewat suara kita rakyat, lewat rakyat, lewat netizen, lewat kita, siapapun, berbuatlah sehingga pemerintah kita tergugah untuk mengatasi masalah ini. Ada yang untuk mencari beras 3 jam harus berjalan kaki, mencari bahan bakar kadang sampai berhari-hari. Mereka entah pun bisa nanti bertahan, hanya Allah lah yang tahu. Tapi kita sebagai manusia, khalifatullah di muka bumi, kita akan ditanya oleh Allah nanti. Ketika saudaramu mengalami kondisi keterpurukan, apa peran kita, apa tindakan kita? Jangan-jangan hanya sebagai penonton doang, sebagai penonton belakang. Kita hadir di dunia ini adalah untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling banyak kebaikannya atau manfaatnya untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah. Di akhir penyampaian khutbah ini, saya mengajak kita semua, dan mungkin saudara-saudara kami punya saudara yang memiliki kecukupan atau kemampuan dalam material, jangan lupakan kesempatan ini. Inilah cara Allah menguji kita. Saudara kita diuji dengan bencana alam, kita diuji dengan harta. Bukankah surah Al-Mulk yang kami bacakan di muka tadi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan kita, dunia tidak ada, kemudian diciptakan hidup di dunia ini tidak lain untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka orang-orang yang beramal dengan amal jariah yang disebutkan dalam hadis baginda yang mulia, dia akan terus mengalir pahala walaupun orangnya sudah meninggal.
Maka karena itu inilah kesempatan kita jemaah. Sumbangkanlah harta bapak-bapak yang mungkin rumahnya kadang sampai 5, itu pun tidak ditinggalin semua. Rumahnya hanya terkunci saja. Sedekahkanlah kepada saudara kita. Dijual dan sedekahkan harganya, dipindahkan sehingga bermanfaat untuk saudara kita. Bisa jadi yang kebunnya kadang luas, tapi hanya kebun atas nama, tidak diolah, maka itu pun dijual, disedekahkanlah untuk orang yang bisa berusaha nantinya di sana. Semua itu tidak sia-sia jemaah. Itulah harta sejati kita. Kalau harta itu bisa bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Kita di alam kubur nanti enggak ada membawa apapun kecuali hanya kain kafan. Membawa itu saja. Itu pun kain kafan yang harganya tidak seberapa. Lantas harta yang ada di dunia ini, jika kita pandai, bisa kita bawa ke alam kubur. Caranya sedekahkanlah di saat kita hidup. Itulah amal jariah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-aziz, al-jabbar, al-waliyul muta'al, rabbus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Usikum bittaqwallah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر على المصيبة للمسلمين